Lupakan semuanya sebelum 9 Desember. Awasi yang terlatih sehingga dia aman. Kalau pemerintah daerah itu, maksudnya kepala daerah itu dilabelin koruptor, sangat mungkin orang-orang satu kabupaten atau satu provinsi atau satu kota madya itu orang punya persepsi, wah, kepala daerahnya saja koruptor, kemungkinan orang-orang di bawahnya juga koruptor semuanya. Ini menjadi masalah semuanya. Nanti bisa-bisa labeling itu menurut kemana-mana gitu ya Pak? Pasti. Baik. Baik Pak Agus, karena kalau berbicara mengenai koruptor itu kok nampaknya nggak akan pernah habis ya Pak ya. Iya. Tapi kita harapkan bahwa 17 pasangan ini yang telah dilantik oleh Gubernur Jawa Timur pada Jumat lalu ini bisa menjadi pemimpin yang amanah dan juga bersih begitu ya. Betul. Tapi ada yang menarik loh Pak Agus sebenarnya dari pelantikan kemarin. Di mana Bu Khofifah Indar Parawansa ini sempat melontarkan ucapan bahwa Gus Ipul ini layak menjadi mentor untuk semua bupati dan wali kota karena berpengalaman. Apa yang bisa Anda tangkap di sana? Karena saya melihat bahwa wali kota Pasuruan Gus Ipul ini bersama wali kota Pasuruannya Adi Wibowo ini nampaknya mendapat nilai positif gitu ya. Ada poin plusnya di mata Bu Khofifah. Ternyata. Ini menunjukkan bahwa komunikasi Bu Khofifah sama Gus Ipul yang 2018 kemarin berkontestasi, berhadap-hadapan, kemudian sudah cair. Bahwa Bu Khofifah bisa menyapa dengan baik dan bahkan mengapresiasi dengan Gus Ipul. Tidak salah beliau, Bu Khofifah, memberikan bahwa Gus Ipul adalah mentor bagi kepala daerah yang lain. Memang buktinya iya. Dan beliau, Gus Ipul, sampai 2 periode aman dari, taruhlah kemarin yang kita bahas tadi, aman dari KPK dan sebagainya tadi. Maka apa yang disampaikan Bu Khofifah selain sebagai bahwa beliau komunikasinya bagus, sudah selesai face to face pada 2018 kemarin. Yang kedua adalah ini menunjukkan bahwa memulai pemerintahan daerah baru itu lupakan yang kemarin. Jadi pada saat ini apalagi kata Gus Ipul, saya siap membantu Bu Khofifah. Itu kan menunjukkan luar biasa. Orang yang dahulu Bu Khofifah itu bukan siapa-siapa, selalu kalah. Taruhlah 2008, 2013 kalah sama Gus Ipul. Gus Ipul selanjutnya 2018 kalah dengan Bu Khofifah. Ini kan sparring partner yang dalam suasana panjang yang selanjutnya terselesaikan pada pelantikan kemarin. Ini menunjukkan bahwa belajar demokrasi itu tidak harus dalam waktu yang pendek, tetapi sangat panjang dan bisa mengambil ibrah contoh dari orang-orang hebat, salah satunya Gus Ipul. Tentunya hal ini bisa Bu Khofifah juga bisa belajar dari Gus Ipul, pemerintah daerah lainnya juga bisa belajar dari Gus Ipul. Intinya sekali lagi kita mengambil yang terbaik dalam hal percontohan tersebut. Begitu, Mas. Oke, baik. Karena yang cukup menarik, hal ini pun juga sempat trending begitu ya. Tiba-tiba terlontarlah bahwa Gus Ipul ini layak menjadi mentor begitu. Apakah karena memang suasana yang begitu cair, ini juga terlihat dari masa kepemimpinan dari Gus Ipul yang memimpin Jawa Timur ini juga lempeng-lempeng saja? Jadi meskipun berkonflik, tetapi hari itu selesai. Jadi konfliknya itu bukan konflik Khofifah Gus Ipul, tapi konfliknya konflik politik. Jadi konflik politik itu sangat penting dihadirkan supaya masyarakat itu bisa yakin mau memilih yang mana. Kalau pada kemarin dia bisa berkomunikasi begitu, konflik yang dahulu itu bukan konflik sebenarnya, hanya konflik untuk meyakinkan masyarakat visi-misinya Bu Khofifah lebih baik atau visinya Gus Ipul lebih baik, tetapi selanjutnya siapa yang terbaik maka pilihan masyarakat. Nah, disinilah ini sebuah tradisi politik yang bagus, tidak maksudnya bisa melupakan hal yang sebetulnya bukan substansi, tetapi itu hanya
dari bagian konflik-konflik untuk menghadirkan kepemimpinan. Begitu Mas Rizal. Oke, baik. Dan kali ini kita coba untuk membahas kembali pendengar ya, masih terkait dari program kerja prioritas kepala daerah baru bersama Pak Gus Mahfud Fauzi, pakar politik dari UNESA. Silakan Anda bergabung di 08133141192. Kali ini ada yang menanggapi Bang Kobar di Mojokerto. Kenapa calon pemimpin di Indonesia ini kok memastikan dirinya 100 hari itu bisa? Terkecuali beliau itu the power of the best begitu ya. Terima kasih Bang Kobar di Mojokerto sudah bergabung bersama kami untuk menyampaikan aspirasinya di 0813314kali 992. Baru selanjutnya ada Bu Lilis. Ini sempat menyatakan bahwa dari 17 kepemimpinan yang baru, nyatanya perempuan masih tersingkirkan ya Mas, yang tidak terlalu banyak begitu. Oke, mungkin nanti bisa ditanggapi juga oleh Pak Agus bagaimana, ini namanya kesetaraan gender juga nih Pak ya. Oke, dan selanjutnya ada juga saya coba bacakan satu kali lagi, ada Bu Nurul di Semalawaru ini menanyakan mengenai berarti konflik politik selesai begitu saja kah atau nanti justru di akhirnya akan menimbulkan konflik baru? Baik. Yang baru saja kita bahas nih ya. Terima kasih. Ya, terima kasih para pendengar. Terima kasih Mas Wahyu. Ya, yang pertama terkait dengan yang dari Mojokerto Mbak Kobar tadi ya. Ya, Bang Kobar. 100 hari itu adalah tradisi yang perlu dikembangkan di Indonesia. Meskipun di dalam regulasi undang-undang pilkada atau pemilu itu tidak ada. Tetapi itu adalah tradisi yang baru menunjukkan bahwa siapapun yang terpilih itu akan menampilkan program visi misinya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Jadi kan pada waktu debat publik masih ingat mungkin para pendengar antara yang menang dan yang kalah itu kan bisa meyakinkan sehingga warga memilih sehingga bisa menang. Taruhlah pada waktu itu yang dicontohkan adalah oh ini loh jalannya jelek, maka seandainya saya nanti terpilih maka jalannya akan selesai. Oh ini loh sekolahnya jelek, kalau saya terpilih nanti sekolahnya selesai. Oh inilah dan selanjutnya. Nah pada kesempatan ini maka hal itu memang perlu dibuktikan pada ya 100 hari itu meskipun ini bukan mati. Contoh Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko dan Wakil Bupati Bu Lisdiarita itu bukan menampilkan 100 hari untuk menyelesaikan, tetapi 99 hari. Nah, mengapa 99 hari? Dia menampilkan karena saya orang yang suka pada tema-tema religius sehingga kemudian 99 hari itu Asmaul Husna. Maka motivasinya adalah bisa terselesaikan karena menyukai hal yang religius dan supaya kalau dalam bahasa pemahaman saya terhadap beliau berdua itu salah satu pendekatan pemimpin kepada masyarakat. Kalau masyarakatnya religius didekati dengan tema-tema religius maka hal itu akan kena dan semoga dalam bahasanya kepala daerah yang terpilih, terlantik, itu kemudian semuanya mendukung untuk menyelesaikan permasalahan dalam waktu yang cepat tersebut.